Hello guys, my name is Muhammad Satria Yuda. I'm from class B, English for specific purpose. My student number is A320180036, and I'm here now. I want to answer the question that my lecturer sent me about the material. Alright, for the first question is what does surrender value means? Okay, surrender value means itu artinya itu nilai-nilai atau bagian-bagian yang benar-benar berhubungan dengan learner need atau kebutuhan siswa atau kebutuhan orang yang membutuhkan ESP. Orang yang belajar ESP itu mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkannya. Jadi kayak dia itu membutuhkan untuk belajar berbicara, contohnya speaking. Maka kita akan kasih tahu caranya speaking pronunciation, apa itu cara berbicara bahasa Inggris. Nah, dia itu benar-benar sadar bahwa kita itu ngasih materi itu. Jadi yaitu high surrender value-nya itu. Terus yang kedua itu bentar. Yang kedua itu explain shortly what are the differences between ESP and EGP. Untuk ESP di sini yaitu ESP itu umurnya digunakan usia orang yang membutuhkannya itu. ESP itu untuk orang dewasa saja atau orang yang atau anak-anak yang derajat dengan SMA atau high school students. Biasanya seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan, ya intinya orang-orang yang membutuhkan ESP lah. Ya sebagian besar kan orang-orang dewasa sebagian besar. Untuk EGP sendiri itu untuk semua kalangan, karena EGP itu untuk formal education, karena ya mereka membutuhkan spelling, pronunciation, jadi seperti itu, karena semua skill yang ada di bahasa Inggris itu akan mereka butuhkan untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian untuk tujuannya ESP sendiri itu untuk mengetahui dan meningkatkan apa itu, memberikan materi yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan ESP tersebut, atau the learner needs, which mean ya intinya orang yang membutuhkan itu. Untuk mengetahui orang yang membutuhkan itu, kita harus mengetahui apa sih yang dibutuhkan orang itu. Jadi kita kasih materinya gitu, Kemudian untuk tujuan EGP-nya itu untuk meningkatkan semua skill dalam bahasa Inggris. Contohnya ya kayak writing, speaking dan lain sebagainya. Itu akan mereka tingkatkan semuanya. Karena ya untuk semua orang itu tadi. Begitu. Untuk untuk materinya itu untuk ESP itu untuk mendapatkan materi yang diminta oleh learner. Untuk yang diminta itu apa, jadi kita kasih kan, begitu materinya, concernnya. Kemudian untuk yang EGP-nya itu yang dibutuhkan itu ya vocab, grammar, spelling, pronunciation, language function dan lain sebagainya, ya seperti itulah. Kemudian yang nomor 3 pertanyaannya apa ya? Nomor 3, oh ya, untuk soal yang nomor 3 itu tadi menurut saya itu EGP, karena itu
eh gimana ya? Untuk mahasiswa-mahasiswa itu, mahasiswa bahasa Inggris itu ya membutuhkan IGP karena apa yang mereka perlukan, apa yang akan mereka pelajari itu ya materi, semua materi bahasa Inggris karena ya mereka jurusannya bahasa Inggris. Ya itu nggak mungkin lah ke orang orang bahasa Inggris kok tiba-tiba berencana mereka pelajari speakingnya aja atau writingnya aja, buat apa ya? Berarti yang lain mereka nggak bisa dong. Ya berarti mereka butuhnya ya nggak perlu masuk ke Universitas Muhammadiyah Surakarta, berarti mereka butuhnya untuk orang tertentu, orang yang bisa bahasa Inggris, orang yang mereka yang yang mereka pikir bisa mengajarkan mereka skill tertentu itu saja. Jadi menurut saya slide nomor 5 itu EGP, English for generic purpose. Kemudian yang slide nomor 6 itu JISO. Oh ya, JISO itu tadi, JISO itu tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Menurut saya itu ESP karena yang dia butuhkan itu speaking skillnya agar dia bisa berkomunikasi, berwawancara dan lain sebagainya begitu. Jadi ya ESP menurut saya. Kemudian yang slide number 7 itu oh ya Manuel Bielsa. Ya Manuel Bielsa. Itu dia tidak bisa bahasa Inggris. Ya sama seperti Jiso tadi. Menurut saya itu membutuhkan ESP karena yang dia butuhkan itu speakingnya aja, nggak perlu yang lain, ya speakingnya aja agar dia bisa melakukan wawancara dengan press conference, pada saat press conference tidak perlu translator lagi gitu. Kemudian yang slide nomor 8 itu anak-anak tadi. Oh ya, anak-anak yang sedang, oh ya, anak-anak SD yang sedang belajar di sekolah ya. Menurut saya itu EGP karena ya mereka belajar secara formal education itu ya mereka membutuhkan EGP semua materi bahasa Inggris. Ya walaupun belum secara spesifik, maksudnya belum tentang entah itu hal yang secara menyeluruh seperti di bahasa Inggris kita. Jadi yang dia butuhkan itu sih hanya spelling, pronunciation, kata-kata seperti itu. Ya itu menurut saya. Kemudian yang slide nomor 9. Oh ya, Pak Fitri. Pak Fitri itu tadi kan mengajar di medical medical ya, di medical ya, di jurusan perawatan ya, perawatan itu kalau menurut saya ESP karena yang mereka butuhkan itu tentang kosakata yang berhubungan dengan medis ya, bahasa Inggris yang berhubungan dengan medis. Jadi mereka nggak perlu speaking atau yang lainnya, jadi mereka cuma mempelajari bahasa Inggris yang berhubungan dengan medis itu tadi ya. Jadi itu tadi jawaban dari saya. Semoga Pak Fitri puas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.